Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napsia bersama Ibu Dr. Nuriyati Samatan akan mempresentasikan hasil paper saya yang akan dikonferensi di IKOSAH 7 tahun 2023 yang berjudul Personal Branding Influencer Sandra Lubis dan Clarissa Putri melalui media sosial Instagram. Adapun di sini latar belakang masalahnya, berkembangnya teknologi saat ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Salah satunya dengan adanya internet sebagai media baru. Komunikasi sosial pun ikut terbawa arus modernisasi. Saat ini internet menjadi salah satu media komunikasi yang paling digemari oleh segala kalangan usia dan paling banyak digunakan dalam bersosialisasi. Instagram menjadi salah satu media sosial yang memiliki perkembangannya cukup pesat. Hal ini disebabkan karena Instagram memiliki fitur yang lebih spesifik yang ditawarkan, yaitu sebagai aplikasi berbagi foto dan video yang serba cepat dan canggih. Berdasarkan survei yang dilakukan We Are Social, Indonesia berada di posisi keempat besar yang paling aktif menggunakan Instagram setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Selanjutnya, digital influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain menggunakan platform digital miliknya. Pengaruh yang diberikan dapat berupa perubahan opini, sikap, dan perilaku. Hal ini disebabkan oleh pengikut digital influencer yang jumlahnya banyak. Akan tetapi, pengikut yang banyak saja tidak dapat menjadi tolak ukur kekuatan influencer yang diberikan. Seseorang digital influencer juga harus memiliki aspek reach, resonance, dan relevance, atau dalam bahasa sederhananya engagement kepada pengikutnya. Pada penelitian ini, penulis menjadikan Sandra Lubis dan Clarissa Putri sebagai objek penelitian. Sandra Lubis dengan akun Instagram @sandradelubis merupakan salah satu pengguna Instagram yang mempunyai 332.000 pengikut atau followers, dan Clarissa Putri dengan akun Instagram @clarissaputri_ merupakan salah satu pengguna Instagram yang mempunyai 1,2 juta pengikut atau followers. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana personal branding influencer Sandra Lubis dan Clarissa Putri melalui media sosial akun Instagram @sandradelubis dan @clarissaputri_. Adapun tujuan masalahnya untuk mengetahui dan menganalisa upaya personal branding Sandra Lubis dan Clarissa Putri melalui media sosial Instagram @sandradelubis dan @clarissaputri_. Selanjutnya di sini ada landasan teorinya, itu teori kredibilitas sumber. Di dalam teori kredibilitas sumber terdapat 3, yaitu pertama keahlian. Keahlian komunikator berhubungan dengan penelitian di mana sumber dianggap berpengaruh, cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan tertentu dan menguasai kemampuan yang bisa diandalkan. Sandra Lubis maupun Clarissa Putri mendapatkan keahlian yang bagus dalam mempromosikan suatu brand. Keahlian tersebut membawa pengaruh yang sangat baik untuk suatu brand yang bekerja sama terhadap Sandra Lubis maupun Clarissa Putri. Yang kedua, keterpercayaan. Keterpercayaan atau kejujuran sumber banyak bergantung pada persepsi khalayak tentang maksud tindakan sumber. Sumber harus dapat diandalkan dan dipercaya. Jika khalayak menilai bahwa tindakan atau ucapan sumber didasari motif untuk mengambil keuntungan sepihak, maka ia akan menjadi kurang persuasif ketimbang sumber yang persuasi tidak memiliki kepentingan pribadi. Sandra Lubis maupun Clarissa Putri dapat dikatakan pribadi yang dapat dipercaya dalam hal apapun, terlebih dalam mempromosikan produk-produk suatu brand tertentu. Mereka tidak melebih-lebihkan apa yang mereka promosikan. Mereka sangat jujur dalam hal tersebut. Selanjutnya ada daya tarik. Daya tarik menjadi salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi terbentuknya kredibilitas komunikator, karena efektivitas dapat ditentukan oleh persuasi yang dilakukan oleh komunikator. Sandra Lubis maupun Clarissa Putri membuat dirinya menjadi daya tarik tersendiri dengan kepribadian dan ciri khas mereka, yaitu apa adanya dan ceria dalam melakukan hal apapun. Hal tersebut menjadi pusat perhatian di setiap konten yang mereka buat dan mereka bagikan ke sosial media Instagram. Adapun metodologi penelitian
Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Adapun metode pengumpulan datanya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data, peneliti melakukan proses kategorisasi untuk mendeskripsikan informasi. Selanjutnya yang terakhir teknik keabsahan datanya. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi data. Hasil penelitian ini sesuai dengan 8 konsep Peter Montoya. Yang pertama itu spesialisasi, the law of specialization. Sandra menunjukkan spesialisasinya sebagai seorang beauty influencer yang menampilkan dirinya yang apa adanya, santai dan membuat konten makeup yang flawless. Dapat dikatakan Sandra melakukan personal branding selaras dengan antara kehidupannya di media sosial dan di dalam kesehariannya. Sedangkan Risa menunjukkan spesialisasinya sebagai beauty influencer yang menampilkan dirinya selalu ceria, self-love, dan membuat konten makeup berbagai jenis makeup. Dapat dikatakan Risa melakukan personal branding selaras antara kehidupannya di media sosial dan di dalam kesehariannya. Yang kedua, kepemimpinan, the law of leadership. Bentuk personal branding Sandra dalam menciptakan sosok pemimpin yang dapat dipercaya oleh para pengikutnya, di mana terdapat ketidakpastian dalam suatu produk dan Sandra dapat memenuhi kebutuhan pengikutnya untuk memberikan informasi terkait sebuah produk. Sedangkan bentuk personal branding Risa dalam menciptakan sosok pemimpin yang dapat dipercaya oleh para pengikutnya, di mana terdapat keinginan para pengikut untuk memakai atau mengikuti produk makeup yang Risa gunakan. Yang ketiga, kepribadian, the law of personality. Sandra Lubis dan Clarissa Putri yang dikenal sebagai beauty influencer yang menunjukkan dirinya yang apa adanya, ceria, dan terlihat sangat gorgeous dengan make up yang disertai dengan outfitnya yang fashionable. Keempat, perbedaan, the law of distinctiveness. Sandra merupakan sosok influencer yang berbeda dari yang lainnya, baik dari segi konten ataupun bentuk konten yang terlihat lebih santai dan tidak banyak pencitraan. Sandra pribadi yang apa adanya, berani dengan memperlihatkan postur badan, dan ia sosok yang percaya diri. Hal itulah yang membedakan ia dengan beauty influencer lain. Sedangkan Clarissa merupakan sosok influencer yang berbeda dengan yang lainnya karena ia dahulu memiliki berat badan yang overweight, tetapi ia bisa membuktikan dengan ketidaksempurnaannya untuk tampil cantik tanpa mengikuti beauty standar kecantikan. Risa seorang beauty influencer yang kocak yang dapat membalur makeupnya dengan komedi. Hal itu yang membedakan ia dengan beauty influencer lainnya. Yang kelima, terlihat, the law of visibility. Jika ditinjau dari isi unggahannya Sandra maupun Clarissa Putri di Instagram, terlihat bahwa Sandra maupun Clarissa cukup aktif dalam menggunakan sosial media Instagram dalam membuat konten seputaran tentang beauty. Peneliti melihat bahwa Sandra lebih aktif menggunakan kegiatan seputar makeup dan kesehariannya melalui fitur Instagram yakni Instastory. Sedangkan Clarissa sangat seimbang dalam mengunggah kegiatan seputaran makeup dan kesehariannya melalui semua fitur Instagram yakni Instastory, Feeds maupun Reels. Yang keenam, kesatuan, the law of unity. Personal branding yang dilakukan oleh Sandra Lubis dan Clarissa Putri sebagai beauty influencer sejalan dengan kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut dapat dilihat melalui cara makeup, stylist pakaian yang sejalan antara di Instagram dan di kehidupan sehari-hari. Sandra dan Risa tidak melakukan perbedaan antara dirinya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bersosial media. Yang ketujuh, keteguhan, the law of persistence. Keteguhan dari personal branding Sandra Lubis dan Clarissa Putri melalui Instagram pribadinya terlihat bahwa mereka tidak pernah mengubah personal branding yang telah dibuatnya sebagai beauty influencer. Yang terakhir, nama baik, the law of goodwill. Sandra seseorang yang memperlihatkan dirinya yang memiliki good happiness, menciptakan dirinya yang apa adanya sehingga citra yang dibuat oleh Sandra bisa dapat tertanam di dalam benak para pengikutnya. Sedangkan Clarissa Putri seorang yang memperlihatkan dirinya yang memiliki sifat ceria, kocak, dan percaya diri sehingga citra yang dibuat oleh Risa dapat tertanam di benak para pengikutnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini,
Dari hasil analisis dan pembahasan bentuk personal branding yang dilakukan oleh Sandra Lubis dan Clarissa Putri, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa personal branding Sandra Lubis melalui akun Instagram pribadinya Sandra The Lubis dan Clarissa Putri melalui akun Instagram pribadinya @clarissaputri_ melakukan keseluruhan 8 konsep personal branding dari Painter Montoya, yakni spesialisasi kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, keteguhan, dan nama baik. Melalui konsep spesialisasi, Sandra dan Risa menunjukkan keahliannya sebagai beauty influencer yang memiliki ciri khas sendiri dalam makeup. Melalui konsep kepemimpinan, Sandra dan Risa menunjukkan ia dipercaya oleh suatu brand untuk menjadi salah satu narasumbernya dan dipercaya oleh para pengikutnya untuk memakai produk makeup yang mereka gunakan. Melalui konsep kepribadian, Sandra dan Risa menunjukkan pribadinya yang apa adanya, ceria, dan terlihat natural. Melalui konsep perbedaan, Sandra dan Risa menunjukkan bahwa mereka beauty influencer yang memiliki badan overweight dan makeup dan bisa membalur makeup dengan komedi. Melalui konsep terlihat, Sandra dan Risa menunjukkan secara konsisten mengunggah kegiatan beauty-nya. Melalui konsep kesatuan, Sandra dan Risa menunjukkan sikap dan perilaku yang sama antara di media sosial dan di kehidupan nyata. Melalui konsep keteguhan, terlihat bahwa Sandra dan Risa tidak mengubah personal brandingnya selama melakukan proses pembentukan personal branding. Melalui konsep nama baik, Sandra dan Risa memiliki nama baik yang tertanam di benak pengikutnya sebagai seorang beauty influencer. Sandra lebih sering menggunakan fitur Instagram Instastory dan Risa seimbang menggunakan fitur Instagram yakni Instastory, Feeds, dan Reels untuk mengunggah kegiatan beauty-nya. Dari hasil analisis, secara keseluruhan isi Instagram Sandra dan Risa berisikan tentang beauty, baik itu kegiatan makeup, skincare, dan haircare. Adapun saran melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan dari sisi akademis akan banyak lagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kehasahan pengetahuan yang lebih beragam lagi terkait personal branding, khususnya di media sosial melalui platform yang terbarukan di masa depan. Dari hasil penelitian ini disarankan bagi pengguna media sosial khususnya Instagram dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan personal branding berdasarkan dengan 8 konsep personal branding yang dikemukakan oleh Painter Montoya agar menghasilkan personal branding yang efektif. Untuk Sandra Lubis dan Clarissa Putri disarankan agar lebih inovatif lagi dalam membuat konten mengenai tentang beauty agar pengikut Instagramnya dapat mengetahui tentang beauty secara lebih detail lagi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait personal branding. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.